Halo Sobat Sendu Senja semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Kali ini kita akan coba bahas tentang alur cerita film The Adam Project 2022. Check this out. Film diawali dengan scene kejar-kejaran pesawat luar angkasa di tahun 2050. Adam nekat mencuri pesawat luar angkasa untuk melakukan perjalanan waktu ke tahun 2018. Dia lalu dikejar dan diserang oleh pesawat lain. Namun dia berhasil lolos dengan masuk ke sebuah portal perjalanan waktu. Scene lalu beralih memperlihatkan Adam Reed di tahun 2022. Di masa itu Adam berusia 12 tahun. Seorang anak sekolah yang selalu dibully oleh teman sekelasnya, Chuck dan Ray. Karena perkelahian mereka, Adam seringkali dihukum bahkan sampai diskors oleh pihak sekolah. Dan hal itulah yang sering membuat ibunya marah. Seperti yang diketahui, kalau Adam hanya tinggal berdua dengan ibunya semenjak kematian ayahnya 2 tahun yang lalu. Setelah 2 tahun berkabung, ibunya kini sudah mulai membuka hati untuk pria lain. Seperti malam ini, dia berpamitan dengan Adam untuk makan malam dengan seorang rekan kerjanya. Saat sedang sendirian di rumah, Adam menghabiskan waktu hanya bermain video game dengan ditemani oleh anjing peliharaannya Hoki. Di tengah keseruannya bermain game, tiba-tiba lampu di rumahnya padam. Seketika itu pula anjingnya berlari menuju ke arah hutan belakang rumahnya. Adam lalu mencari Hawkin ke dalam hutan. Setelah beberapa lama mencari, akhirnya dia melihat anjingnya berlari menuju gudang penyimpanan barang milik ayahnya. Dan di sanalah dia bertemu dengan Adam yang datang dari tahun 2050. Ya, dirinya sendiri. Entah apa yang terjadi, Adam gagal mendaratkan pesawat ke tahun 2018, tetapi malah terjebak di tahun 2022. Kini dia terpaksa harus bersembunyi di sana untuk sementara waktu sambil menunggu pesawatnya diperbaiki, sekaligus mengobati luka di perutnya. Adam kecil masih belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Namun setelah melihat kemiripan antara mereka, ia pun lalu mengerti kalau pria dewasa yang ada di hadapannya saat ini adalah dirinya dari masa depan. Adam lalu mengajak Adam kecil keluar untuk memeriksa pesawat ruang angkasanya. Karena pesawat itu didesain melalui DNA-nya. Jadi Adam dewasa membutuhkan Adam kecil untuk mengaktifkan pesawat tersebut. Mereka pun masuk ke dalam pesawat dan mulai melakukan prosedur perbaikan otomatis dari pesawat. Rencananya, Adam akan tetap berada di sana sampai pesawatnya selesai diperbaiki. Barulah dia akan melanjutkan perjalanan menuju ke tahun 2018. Cerita berlanjut. Keesokan harinya, Adam kecil memeriksa perlengkapan yang dibawa oleh Adam dewasa. Dia menemukan foto seorang perempuan, dan ketika Adam dewasa pulang dari apotek, Adam kecil lalu menanyakan tentang foto tersebut. Adam lalu memberitahukan bahwa wanita itu adalah istrinya yang bernama Laura. 4 tahun yang lalu, Laura melakukan perjalanan waktu ke tahun 2018, namun hingga saat ini tak kunjung kembali. Jadi, itulah alasan kenapa Adam melakukan perjalanan waktu, yaitu untuk menyusul istrinya. Selain itu, Adam juga menyinggung tentang Maya Sorian, rekan kerja ayahnya yang terkenal jahat. Tak disangka, mesin penjelajah waktu ternyata diciptakan oleh ayah mereka sendiri. Ayah mereka adalah seorang profesor fisika yang sangat jenius. Ia pun membuat akselerator partikel magnetik yang ia namakan The Adam Project, di mana proyek tersebut sepenuhnya didanai oleh Maya Sorian. Namun, semenjak kematian ayah mereka, Maya Sorian berubah menjadi orang yang tamak dan haus kekuasaan. Cerita berlanjut. Adam merasakan kehadiran Maya dan pasukannya. Ia pun bersiap-siap mengajak Adam kecil untuk pergi. Namun mereka sudah terlambat, karena Maya dan pasukannya sudah lebih dulu tiba di rumah mereka. Adam coba menghadapi anak buah Maya, namun pada akhirnya mereka terdesak karena jumlah mereka terus bertambah. Kemudian salah satu anak buah Maya yang bernama Christus meminta Adam untuk ikut ke masa depan secara paksa. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba Laura datang menyelamatkan Adam. Tak disangka selama ini ternyata dia juga terdampar di tahun 2022. Dengan hebatnya dia lalu menyerang pasukan Maya dan bertarung bersama Adam. Setelah berhasil mengalahkan pasukan Maya, mereka kemudian kabur sejauh mungkin dengan menggunakan mobil. Namun pesawat Maya terus mengejar dan menyerang mereka. Beruntung mereka masih bisa mengatasi serangan lalu kabur meninggalkan Maya dan pasukannya.
Laura kemudian membawa para Adam ke rumahnya. Di sana dia lalu menjelaskan tentang semua kejahatan Maya. Selama bertahun-tahun Maya selalu melakukan perjalanan waktu ke tahun 2018 untuk memberitahukan semua kepada dirinya di masa lalu. Karena hal itu dia dapat dengan mudah memanipulasi apapun dan menghasilkan kekayaan dengan informasi yang ia berikan untuk dirinya sendiri di masa lalu. Oleh sebab itulah Laura bertekad untuk menghentikan pembuatan mesin waktu. Hal itu sebenarnya menimbulkan kekhawatiran di diri Adam karena ia takut hal tersebut akan mempengaruhi masa depan mereka, yang artinya mereka bisa saja tidak akan bertemu di masa depan. Namun Laura terus meyakinkan Adam kalau semua ini demi keselamatan dunia dan untuk semua orang. Tak lama kemudian Maya berhasil menemukan lokasi mereka. Laura kemudian menyuruh para Adam untuk segera pergi ke tahun 2018 selagi ia menahan Maya dan pasukannya. Adam segera menuju pesawat dan bersiap berangkat. Namun Adam dewasa terpaksa harus mengajak Adam kecil karena kebutuhan DNA pada pesawatnya. Mereka pun segera terbang melesat melewati Laura yang sedang berhadapan dengan pesawatnya Maya. Tak berapa lama pesawat Maya mulai mengejar setelah lebih dulu menghabisi Laura. Kejar-kejaran pesawat antara para Adam dan Maya pun terjadi. Singkat cerita, mereka berdua berhasil melewati portal waktu. Setibanya di tahun 2018, mereka segera menemui ayahnya yang sedang mengajar di kampus. Tapi sebelum menemui ayahnya, Adam dewasa mengingatkan Adam kecil untuk tidak memberitahukan apapun tentang apa yang terjadi di masa depan kepada ayah mereka. Karena hal itu bisa saja menyebabkan perubahan besar di masa depan. Ayah mereka langsung bisa mengenali mereka saat pertama kali melihat, meskipun dia sama sekali belum diberitahu. Dia pun langsung menduga kalau mereka berhasil sampai di sini karena menggunakan mesin waktu yang ia ciptakan. Adam pun langsung menceritakan tentang kejahatan yang Maya lakukan. Ayah mereka tampak tidak percaya kalau rekan kerjanya yang baik hati akan melakukan kejahatan seperti yang Adam sampaikan. Tapi justru kehadiran mereka akan bisa merusak aliran waktu di masa depan. Karena ayahnya terus mengatakan hal itu, Adam pun merasa sangat kesal dan memilih pergi meninggalkan mereka berdua. Adam kecil pun pergi menghampiri ayah Adam. Ia mengatakan kalau ia mengerti kenapa Adam terlihat sangat membenci ayahnya. Hal itu terjadi karena ia lebih memilih untuk menumbuhkan rasa benci kepada ayahnya daripada harus merasakan pahitnya kerinduan. Karena kenyataannya mereka tidak akan bisa bertemu lagi. Adam kecil lalu mengingatkan Adam kalau ayahnya selalu menyempatkan diri untuk bermain bola tangkap dengannya. Sepulang bekerja, tak peduli betapapun lelahnya dia. Hal itu membuatnya sadar betapa dia sangat merindukan sosok ayahnya. Keesokan harinya, mereka berdua memutuskan untuk pergi ke perpustakaan Maya untuk menghancurkan mesin waktu tanpa bantuan ayahnya. Mereka pun membagi peran masing-masing. Adam dewasa bertugas untuk menyusup ke dalam perusahaan, sementara Adam kecil bertugas menyerang dari jarak jauh berbekal dengan keahlian video game yang ia miliki. Tak disangka, ayah mereka muncul di saat Adam sedang dalam posisi yang sangat terdesak. Adam dan ayahnya lalu masuk ke perusahaan dan langsung menuju ke tempat mesin waktu berada. Sementara itu, Adam kecil yang sedang asik bermain drone tiba-tiba berhasil ditangkap oleh Maya. Kembali ke Adam dewasa dan ayahnya. Sesampainya di ruangan mesin waktu, ayahnya lalu mencabut drive tempat penyimpanan data dan menyerahkannya kepada Adam. Tanpa drive itu, mesin itu tidak akan dapat bekerja atau diprogram ulang oleh siapapun. Maya dari masa depan dan dari masa kini kemudian datang menghampiri Adam dan ayahnya. Mereka mengancam akan membunuh Adam kecil jika Adam tidak mau menyerahkan drive tersebut. Adam dewasa lalu memberi isyarat kepada Adam kecil. Seketika Adam kecil pun mendorong tangan Maya hingga peluru yang keluar dari pistolnya melesat ke arah mesin waktu. Hal itu menimbulkan kerusakan pada mesin waktu dan membuat situasi semakin kacau. Karena mesin waktu itu mulai menyerap benda-benda dari bahan besi dan metal yang ada di sekitarnya. Di tengah kekacauan, Kristo muncul dan menyerang Adam. Pertarungan pun terjadi antara mereka, sementara ayah Adam tengah berusaha menghentikan kekacauan. Pertarungan
masih terus berlangsung hingga akhirnya dengan kemampuannya Adam berhasil melemparkan tubuh Kristo ke dalam mesin. Sementara itu para mayat terus berusaha memaksa Adam dan ayahnya untuk menyerahkan Drive dengan ancaman senjata. Maya di masa depan terus mempengaruhi dirinya di masa kini untuk membunuh mereka. Namun ternyata Maya di masa lalu tidak mempunyai nyali untuk membunuh. Alhasil, Maya di masa depan pun merebut senjata dari tangan Maya di masa kini dan langsung menembakkan ke arah ayah Adam. Namun ternyata peluru tersebut malah berbelok ke arah Maya di masa lalu. Dengan terbunuhnya Maya di masa lalu, tentu saja membuat Maya di masa ke depan hilang seketika. Setelah kejadian itu berakhir dan sebelum kembali ke masa mereka masing-masing, kedua Adam memutuskan untuk menghabiskan waktu untuk bermain lempar bola dengan ayahnya. Di akhir cerita, para Adam telah kembali ke masa yang masing-masing. Adam kecil kembali bersama ibunya dan tampak semakin menyayangi ibunya dengan tulus. Sementara Adam dewasa akhirnya bisa bertemu kembali dengan Laura dan memulai semuanya dari awal. Film habis sampai di sini.